Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Setia Nurikmah. Saya Rio Ardiansa. Saya Santia. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3.11 mengenai sumber energi. Pengertian energi. Energi adalah daya atau kinerja kerja. Energi berasal dari kata Yunani yaitu energia. Energia memiliki arti kemampuan melakukan usaha. Energi itu abadi. Artinya ia tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi diperlukan bagi manusia untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang timbul akibat gerak suatu benda. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bergantung pada kedudukan atau konfigurasi suatu benda terhadap lingkungannya. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Yang keempat, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Energi kimia biasanya terdapat pada makanan yang kita makan sehari-hari. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Yang keenam, energi panas. Energi panas adalah energi yang muncul ketika suhu suatu benda berubah dan menyebar dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Jenis-jenis energi. Sumber energi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu menurut asal-usul dan ketersediaannya. Menurut asal-usulnya, energi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Energi primer adalah energi yang terdapat langsung di alam seperti minyak bumi, batu bara, air, angin, dan nuklir. Energi sekunder. Energi sekunder adalah energi yang diolah dari sumber energi primer seperti listrik atau dapat dihasilkan dari minyak bumi, batu bara, dan lain-lain, dan gas atau dapat dihasilkan dari alam gas. Energi terdiri atas sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan tergantung ketersediaannya. Sumber energi tidak terbarukan atau non-renewable adalah energi yang berasal dari sumber yang terbatas di muka bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan dan lama-kelamaan energi tersebut dapat habis. Contoh energi tak terbarukan adalah minyak bumi, batu bara, dan energi nuklir. 1. Energi terbarukan. A. Energi surya. Energi surya adalah energi yang diperoleh langsung dari sinar matahari. B. Energi angin. Angin adalah udara statis yang tercipta ketika udara hangat naik dan digantikan oleh udara dingin. C. Energi air. Air yang mengalir ke hilir merupakan suatu gaya. Air adalah sumber daya alam terbarukan yang terus diperbarui melalui siklus global penguapan dan curah hujan. D. Energi biomasa. Biomasa telah menjadi sumber energi yang penting sejak manusia mulai membakar pohon untuk memasak dan menghangatkan musim dingin. Kayu tetap menjadi sumber energi biomasa yang paling umum, namun sumber energi biomasa lainnya mencakup biji-bijian, rumput, dan tanaman lainnya. Limbah dan residu pertanian dan kehutanan, komponen organik dari limbah kota dan industri, dan bahkan gas metana dari tempat pembuangan sampah. Biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan sebagai bahan bakar transportasi atau untuk membuat produk yang tidak memerlukan penggunaan bahan bakar fosil. Kendalanya adalah seluruh biomasa harus melalui proses sebagai berikut: ditanam, dipanen, dikeringkan, difermentasi, dan dibakar. Semua langkah ini memerlukan banyak sumber daya dan infrastruktur. Hidrogen. Hidrogen memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan bakar dan sumber energi. Namun teknologi yang diperlukan untuk mewujudkan potensi tersebut masih dalam tahap awal. Energi panas bumi. Untuk memperoleh energi panas bumi digunakan kondisi panas bumi dan permukaan bumi. G. Energi laut. Laut menyediakan sebagai bentuk energi terbarukan dan masing-masing digerakkan oleh kekuatan yang berbeda.
Energi gelombang laut dan pasang surut air laut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, dan energi panas laut, panas yang tersimpan dalam air laut dapat diubah menjadi listrik. Manfaat energi terbarukan: 1. Meminimalkan dampak pemanasan global. 2. Sumber energi yang tidak terbatas. C. Meningkatkan kesehatan masyarakat. D. Menghemat energi, daya, dan uang. E. Menciptakan lapangan kerja dan peluang. 2. Energi tak terbarukan. A. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terdapat pada lapisan bumi. Untuk memperolehnya diperlukan pengeboran dan kemudian dipompa. Minyak bumi terbentuk dari buatan hewan tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun, tertimbun lumpur dan tertimbun dalam bumi, daratan, dan dasar laut. B. Gas alam. Gas alam atau gas alam juga terdapat di lapisan dalam bumi seperti halnya minyak bumi. Gas ini digunakan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG di beberapa lokasi. C. Batu bara. Batu bara berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur di bumi jutaan tahun yang lalu. Faktanya, karbon tercatat berasal dari makhluk hidup yang mati antara 100 hingga 400 juta tahun lalu. Manfaat energi tak terbarukan: A. Pembangkit listrik. B. Bahan bakar kendaraan. C. Bahan baku industri. D. Kehidupan rumah tangga. D. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang mampu menghasilkan dan mengubah energi menjadi energi listrik. Bagian utamanya adalah generator. Jenis-jenis pembangkit listrik yaitu 1. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik ini didasarkan pada kecepatan aliran air yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang berfungsi sebagai pemicu aliran air yang dibutuhkan. Yang kedua, D. Pembangkit listrik tenaga angin, PLT angin. Pembangkit ini menggunakan energi angin dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Generator jenis ini menggunakan tenaga uap dari pompa air yang memadukan batu bara dan minyak. Energi uap tersebut kemudian menggerakkan turbin sehingga terekumulasi dan dapat diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam generator. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan dalam reaktor nuklir untuk mengoperasikan turbin uap. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit ini dapat digolongkan energi ekologis, ekonomis, dan efisien. Mempunyai keunggulan karena biasanya juga mempunyai sumber energi yang kuat untuk menghasilkan listrik. Yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Pembangkit ini menggunakan energi panas bumi yang juga melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Yang kedelapan, energi gelombang atau PLTO. Salah satu energi laut adalah energi gelombang yang merupakan sumber energi yang cukup besar. PLTO merupakan sumber energi alternatif yang tercipta dari pengaruh pergerakan tekanan uap di tekanan udara akibat fluktuasi gerakan gelombang. Yang kesembilan adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pembangkit listrik jenis ini belum banyak dikenal karena jarang digunakan untuk menghasilkan listrik. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga diesel ini memakan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Yang ke-10, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA adalah energi listrik yang diperoleh dari sampah. Yang ke-11, pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. Listrik untuk produksi energi pasang surut atau PLTS merupakan salah satu jenis energi terbarukan. Yang ke-12, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU.
Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTGU merupakan gabungan antara PLTG dan PLTU. Adapun dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama, energi gelombang atau tenaga ombak dan energi pasang surut. Energi ini mengganggu keseimbangan biologis dan ekosistem lokal. Namun, transducer gelombang yang dipasang di tengah laut juga dapat memberikan dampak positif, yakni meningkatkan kualitas hidup untuk menciptakan habitat bawah air yang terlindungi sekaligus mencegah gelombang menghantam wilayah pantai secara langsung. Yang kedua, energi air. Air yang ditampung dalam bentuk bendungan dapat bertahan sangat lama dan juga memiliki fungsi yang cukup banyak seperti menyimpan air pada musim hujan untuk mencegah banjir besar, tempat bercocok tanam, dan mengairi ikan dan tanaman air, dan tentu saja pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi yang paling dapat diandalkan dengan biaya operasional yang relatif rendah dan merupakan teknologi yang efisien dan terbarukan. Yang ketiga, energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau energi panas bumi adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam tanah. Inti planet kita saat ini diperkirakan sangat panas, mencapai 5.500 derajat Celcius. Pembangkit listrik tenaga panas bumi belum dimanfaatkan secara optimal, yang menyumbang 3,7% dari output negara. Yang keempat, energi nuklir. Penggunaan energi nuklir berdampak pada penghematan bahan bakar fosil dan perlindungan lingkungan. Pembangkit listrik ini menyumbang 25% cadangan bahan bakar dunia. Penggunaan tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik mengurangi kebutuhan penggunaan bahan bakar nuklir, sehingga meningkatkan pasokan. Dampak pembangkit listrik tenaga nuklir terhadap kerusakan lingkungan juga kecil. Mereka dapat membantu mengurangi hujan asam dan membatasi gas rumah kaca dengan mengganti pabrik yang memproduksi karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen dioksida NO2. Yang kelima, energi angin. Energi angin ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, dan sering dikombinasikan dengan bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumber energi terbarukan dan dapat diandalkan karena angin yang memutar turbin bebas dan tidak terpengaruh oleh bahan bakar yang harganya berbeda-beda. Yang keenam, energi surya. Pengguna energi surya tidak menimbulkan pencemaran udara dan air, namun masih mempunyai dampak tidak langsung, misalnya produksi sel surya atau PV menggunakan sejumlah zat beracun dan bahan kimia, serta berbagai pelarut dan alkohol yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Yang ketujuh, bahan bakar fosil. Sumber daya alam tak terbarukan. Berikut beberapa dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama, dampak terhadap udara dan iklim. Penggunaan berbahan bakar fosil sebagai bahan bakar peralatan industri telah membawa perubahan besar pada kondisi iklim dunia. Penggunaan bahan bakar ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan 3 gas industri yang mengandung fluor, HFC, PVC, dan SF6, yang meningkatkan jumlah radiasi yang terperangkap di rumah kaca atmosfer bumi. B. Dampak terhadap perairan. Berikut adalah salah satu kasus penggunaan minyak, misalnya tumpahan kapal tanker penyebab kebocoran minyak sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. C. Dampak terhadap lahan. Dampak penggunaan energi terhadap lahan telah diketahui, misalnya dari penambangan batu bara. Lapisan batu bara berada pada tanah yang subur, sehingga apabila lahan tersebut digunakan untuk penambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pertanian atau kehutanan dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.